Baik, selamat pagi. Romo Andri selaku dosen mata kuliah Grand Building. Selamat pagi juga untuk teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Chandra Eki, NIM 2022-32011. Sini saya akan menjelaskan tentang materi Greenship New Building. Greenship New Building itu adalah sistem penilaian bangunan baru ramah lingkungan yang dikembangkan oleh Green Building Council Indonesia. Tujuannya adalah mendorong pembangunan gedung yang efisien, berkelanjutan, dan ramah lingkungan setiap tahap perencanaan hingga konstruksi. Ada beberapa ruang lingkup penilaian Greenship New Building, yaitu yang pertama, appropriate site development, yaitu fokus pada lokasi bangunan dan bagaimana pembangunan tidak merusak ekosistem sekitar. Contohnya, dekat transportasi umum, tidak merusak lahan hijau alami. Yang kedua itu energy efficiency and conservation, yaitu penghematan dan efisien energi untuk mengurangi dampak lingkungan. Contohnya yaitu penggunaan lampu LED, sistem HVAC efisien, dan panel surya. Yang ketiga itu water conservation, yaitu mengolah air agar efisien dan mengurangi limbah air. Contohnya toilet, hemat air, dan pemanfaatan air hujan. Keempat itu material resources and cycle, yaitu pemilihan material yang ramah lingkungan dan bisa didaur ulang. Contohnya material lokal dan material bersertifikasi hijau (REUS). Yang kelima yaitu adalah indoor health and comfort (IHC), yaitu menjamin kualitas udara, pencahayaan alami, dan kenyamanan penghuni. Contohnya ventilasi alami dan bahan bebas racun seperti non-VOC. Yang keenam, building environmental management (BEM), sistem manajemen lingkungan bangunan selama dan pasca konstruksi. Contohnya manajemen sampah konstruksi dan pelatihan penggunaan. Baik, selanjutnya di dalam Greenship New Building memiliki juga skor dan sertifikasi, yaitu Greenship memberikan sertifikasi berdasarkan skor, yaitu bronze, silver, gold, dan platinum. Yaitu semakin tinggi skor, semakin tinggi juga tingkat keberlanjutannya. Di Greenship New Building juga ada manfaat Greenship New Building, yaitu yang pertama, hemat energi dan air. Yang kedua itu lingkungan kerja sekolah yang sehat. Yang ketiga, biaya operasional lebih rendah. Yang kelima, reputasi dan nilai jumlah bangunan meningkat. Yang keenam itu dukungan terhadap agar target pembangunan rendah karbon. Di sini ada contoh gedung yang bersertifikasi dalam Greenship New Building. Yang pertama yaitu Menara BCA yang berada di Jakarta. Terus yang kedua itu Unilever HQ BSD. Yang ketiga itu gedung Bay Tower 2. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang di Greenship New Building memiliki beberapa kriteria. Yang pertama itu adalah kriteria persyarat, adalah kriteria yang ada di setiap kategori yang harus dipenuhi sebelum penilaian lebih lanjut berdasarkan kriteria kredit dan kriteria bonus. Kriteria persyarat mempresentasikan standar minimum gedung rumah ramah lingkungan. Apabila salah satu persyarat tidak dipenuhi, maka kriteria kredit dan kriteria bonus dalam semua kategori tidak dapat dinilai. Nah, kriteria persyarat ini tidak memiliki nilai seperti kriteria lainnya. Terus yang kedua,
kriteria kredit adalah kriteria yang ada di setiap kategori dan tidak harus dipenuhi. Nah, pemenuhan kriteria ini tentunya disesuaikan dengan kemampuan gedung tersebut. Nah, bila kriteria ini dipenuhi, gedung yang bersangkutan mendapat nilai, dan apabila tidak dipenuhi, gedung yang bersangkutan tidak akan mendapat nilai. Selanjutnya, kriteria yang ketiga yaitu kriteria bonus adalah kriteria yang memungkinkan pemberian nilai tambah. Selain itu, harus dipenuhi. Pencapaiannya dinilai cukup sulit dan jarang terjadi di lapangan. Nah, nilai bonus tidak memengaruhi nilai maksimum greenship, namun tetap diperhitungkan sebagai pencapaian. Oleh karena itu, gedung yang dapat memenuhi kriteria bonus dinilai memiliki presentasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelayakan. Di greenship new building memiliki kelayakan dalam kurung eligibility. Sebelum melakukan proses sertifikasi, proyek harus memenuhi kelayakan yang tetap oleh GBC Indonesia. Kelayakan tersebut antara lain yang pertama, minimum luas gedung adalah 2.500 meter kuadrat. Yang kedua, kesediaan data gedung untuk diakses GBC Indonesia terkait proses sertifikasi. Yang ketiga, fungsi gedung sesuai dengan peruntukan lahan berdasarkan RT RW setempat. Yang keempat itu kepemilikan AMDAL dan atau rencana upaya pengelolaan lingkungan UKL, upaya pemantauan lingkungan. Yang kelima, kesesuaian gedung terhadap standar keselamatan untuk kebakaran. Yang keenam, kesesuaian gedung terhadap standar ketahanan gempa. Yang ketujuh itu kesesuaian gedung terhadap standar aksesibilitas difabel.